Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan diskusi ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Dwiran Firmansyah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi ini dengan topik pengetahuan alat dan bahan bordir. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu Muhammad Sabir sebagai pemateri pertama, Muafiatur Rahman sebagai pemateri kedua, Hafifah Nayara Amir sebagai pemateri ketiga, Putri Pratiwi Melani sebagai pemateri keempat, Hasniar sebagai pemateri kelima. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan sebelum membordir yaitu sebagai berikut. Pertama itu alat. Di sini ada mesin jahit. Proses bordir dilakukan dengan menggunakan beragam teknik, baik secara manual maupun digital, yaitu dengan menggunakan mesin dan komputer. Yang masing-masing memiliki kegunaan tersendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini kita lihat gambarnya ada mesin bordir listrik dan mesin bordir komputer. Selanjutnya ada pemidangan. Jadi pemidangan yaitu bingkai atau ram atau tatakan alat bantu bordir yang berbentuk bulat atau persegi dengan lubang pada bagian tengah. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya yaitu ada gunting. Jadi gunting yang dipergunakan dalam kegiatan ini yaitu gunting yang biasa dipergunakan untuk menggunting kain dan gunting bordir yang dipergunakan untuk menggunting benang, menggunting atau melubangi motif-motif kecil dan untuk membersihkan tiras-tiras benang. Di sini kita bisa lihat contoh dari gunting kain dan gunting bordir. Baik, selanjutnya adalah jarum mesin. Jarum mesin seperti halnya menjahit. Dalam berbordir tentu saja memerlukan jarum jahit. Adapun ukuran jarum yang dipakai adalah jarum dengan ukuran kecil yaitu 9 atau 11. Hal ini perlu diperhatikan mengingat kehalusan benang bordir yang akan dipergunakan. Selanjutnya, plat bordir. Plat bordir adalah alat bantu bordir yang dipergunakan apabila mesin jahit yang dimiliki dan akan dipakai untuk berbordir tidak mempunyai pengaturan untuk menaikkan atau menurunkan gigi mesin. Selanjutnya, meteran. Meteran digunakan untuk mengetahui ukuran. Selanjutnya radar. Radar merupakan alat bantu yang digunakan untuk memberi tanda pada kain yang akan dibordir. Selanjutnya pendedel. Pendedel digunakan untuk melepas jahitan yang salah. Kemudian jarum pentul. Jarum pentul digunakan untuk membantu agar motif tidak bergeser saat meradar. Kemudian kertas karbon. Kertas karbon digunakan untuk memindahkan pola dari kertas ke bahan yang akan dibordir. Kemudian alat tulis dan kertas. Alat tulis dan kertas yang digunakan untuk membuat desain motifnya. Materi selanjutnya yaitu bahan. Yang pertama kain. Kain yang paling umum dijadikan bahan bordir dari waktu ke waktu adalah kain wol, katun, linen, serta sutra. Yang kedua, benang bordir. Benang bordir tidak jauh beda dengan serat pakaian, terdiri dari bahan sintetis, bahan alami, atau bahan keduanya. Beberapa benang yang kerap digunakan untuk benang bordir yaitu A. Benang rayon. Benang rayon adalah benang yang paling dipilih di antara yang lainnya. Beberapa orang memang menyukai penggunaan benang rayon karena ketersediaan yang paling mudah didapat dan dikonsistensi sebagai benang yang tidak mudah bermasalah. Selanjutnya yaitu benang polyester. Benang bordir yang populer dan murah adalah benang polyester. Efek yang dihasilkan dari benang ini hampir sama dengan benang rayon dan memiliki beragam pilihan warna yang sama. Benang polyester juga terkenal tidak menyusut, luntur, atau menyebabkan luka, sehingga bisa digunakan untuk pakaian anak. Lanjut, benang bordir katun. Benang katun paling sering digunakan pada mesin bordir otomatis.
Menggunakan benang katun akan menghasilkan tampilan yang cantik dengan kilap yang halus. Selanjutnya benang sutra. Benang sutra menyerap warna yang lebih baik dari serat lainnya dan merupakan benang yang memberi kesan paling mewah jika ketika digunakan. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang alat dan bahan bordir. Sangat penting untuk diketahui karena tanpa mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan, maka kita tidak dapat melakukan kegiatan membordir. Adapun alat dan bahan dibutuhkan dalam membordir yaitu mesin bordir, pemidangan, jarum, gunting, benang, plat bordir, dan kain.